Banyak yang gagal bukan karena nggak pinter, tapi memang karena nggak tahu cara mainnya. Jadi di video kali ini, gue akan bongkar langkah demi langkah strategi agar bisa lolos tes Sekolah Kedinasan Politeknik Pengayoman Indonesia di tahun 2026. Jadi jika seandainya terdapat rekrutmen untuk pendaftaran Politeknik Pengayoman Indonesia di tahun 2026 nantinya teman-teman. Mulai dari seleksi administrasi, akademik, kemudian psikotes dan wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Jadi buat kalian yang pengen jadi seorang taruna, simak video ini sampai habis. Jadi Politeknik Pengayoman Indonesia ini berada di bawah Kementerian Hukum Republik Indonesia. Yang mana sebelumnya sekolah kedinasan ini ada dua, yaitu Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi yang kemudian di-merge menjadi satu di bawah naungan Kementerian Hukum Republik Indonesia yang sebelumnya berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, setelah di-merge menjadi satu, menjadi Politeknik Pengayoman Indonesia tersebut barulah akhirnya diresmikan pada tanggal 8 Agustus 2024 kemarin oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Yasona Halauli. Jadi di sini gue akan sedikit sharing bagaimana pengalaman gue yang pernah lolos di Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan pada tahun 2020 kemarin. Nah, jadi di sekolah kedinasan ini kamu tidak hanya belajar, tetapi kamu juga dididik bagaimana bisa memiliki sikap, integritas, dan juga karakter yang terbentuk selama kalian menjalani pendidikan kurang lebih 4 tahun di sini. Selain itu kalian juga akan dididik menjadi calon-calon pemimpin di bidang pemasyarakatan pada politeknik ini. Nah, setelah itu, setelah lulusnya, kalian juga akan langsung dilantik menjadi seorang ASN atau calon pegawai negeri sipil. Nah, selain itu di dalam politeknik ini terdapat 3 jurusan. Yang pertama yaitu manajemen pemasyarakatan, kemudian teknik pemasyarakatan, dan yang ketiga yaitu bimbingan kemasyarakatan. Nah, dalam tahapan seleksi memang ada beberapa tahapan tes yang memang harus teman-teman ini lewati seperti yang pernah gue alami untuk bisa lolos menjadi calon taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan sebelumnya. So, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pada tahapan administrasi, pastikan semua dokumen sudah lengkap sesuai dengan juknis. Banyak yang gagal karena hal sepele seperti foto salah ukuran dan berkas yang tidak sesuai dengan format. Nah, makanya teman-teman di sini harus benar-benar mengecek persyaratan umum dan khusus yang memang sudah tertera pada file penerimaan calon taruna yang benar-benar sudah teman-teman download. Nah, pada file itu akan tersedia seperti usia, kemudian status kewarganegaraan, status belum menikah, tinggi badan, berat badan, dan tidak terlibat akan narkoba ataupun tidak pidana yang memang sudah disyaratkan. Kemudian teman-teman harus benar-benar cek kelengkapan dokumen wajibnya seperti ijazah dan transkrip nilai yang benar-benar diperlukan, kemudian KTP ataupun KK serta akte kelahiran, kemudian pas foto terbaru dan kemudian surat keterangan belum menikah, surat keterangan sehat, kemudian surat pernyataan kesediaan ditempatkan di mana saja jika memang diperlukan, kemudian surat keterangan catatan kepolisian, serta pas foto dan file hasil scan yang memang diperlukan untuk melengkapi proses pendaftaran calon taruna tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tes akademik yang berbasis Computer Assisted Test atau CAT. Nah, di sini fokusnya terdiri dari tiga yaitu TWK, TIU, dan TKP. Teman-teman di sini harus benar-benar mempelajari dengan baik soal-soalnya tersebut. Karena di TWK itu, kebanyakan soal-soalnya itu adalah menghafal yang terdiri dari banyaknya soal-soal berbasis kewarganegaraan. Kemudian di TIU tersebut soalnya adalah hitung-hitungan matematika, matematika dasar, dan juga deret dan angka. Kemudian di TKP ini adalah soal-soal berbasis kepribadian yang nantinya tidak terdapat benar dan salah, melainkan poinnya itu terdiri dari nilai dari 1 sampai dengan 5. Nah, itu harus benar-benar teman perhatikan agar bisa mendapatkan nilai yang maksimal untuk bisa lolos ke tahap selanjutnya untuk melewati passing grade yang memang sudah menjadi ketentuan pada tes tersebut. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tes psikotes. Nah, tes psikologi di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Poltekip yang sudah pernah gue alami sebelumnya ini bukan cuma sekedar tes pintar saja.
tetapi untuk menilai bagaimana kepribadian, kestabilan emosi, daya tahan stres, dan juga karakter kepemimpinan teman-teman. Jadi di sini panitia ingin melihat apakah kamu memang layak menjadi calon taruna yang disiplin, tahan tekanan, dan juga bisa bekerja di dalam suatu sistem komando. Nah, di dalam tesan ini, teman-teman itu akan benar-benar diarahkan untuk menjalani tes kepribadian. Di sini teman-teman akan dinilai apakah jujur, disiplin, patuh aturan, tahan stres, dan bisa kerja sama tim. Cara menghadapinya yaitu teman-teman itu harus jawab secara jujur dan konsisten. Jangan menebak atau jawaban terbaik. Kalau kamu menjawab bertolak belakang antara bagian awal dan akhir, nantinya akan bisa terdeteksi kalau teman-teman itu tidak konsisten dalam memberikan jawaban. Nah, tujuannya ini adalah untuk karakter yang stabil, tekun dan patuh dan tangguh terhadap aturan. Kemudian teman-teman, di sana juga berdasarkan pengalaman saya akan diminta untuk menggambar pohon tanpa buah. Nah, di sini tujuannya adalah untuk menilai kepribadian, kestabilan, dan juga kedewasaan teman-teman itu sendiri. Jadi tipsnya yaitu gambarlah pohon yang sehat dan tegak lurus, berakar kuat, berdaun penuh. Hindari ranting patah, pohon bengkok, atau akar terangkat. Yang artinya di sini yaitu teman-teman, kamu pribadi yang stabil, berakar, dan akan kuat menghadapi segala tekanan. Nah, selanjutnya teman-teman ada tes kesehatan dan juga kesamaptaan. Nah, jadi teman-teman, pada tes kesehatan ini teman-teman akan benar-benar diperiksa fisiknya sebelum nantinya akan melaksanakan tes kesamaptaan atau olahraga tersebut. Mulai dari teman-teman dicek tekanan darah atau tensi, kemudian denyut nadi dan pernapasan, tinggi badan dan berat badan, kemudian pemeriksaan postur, pemeriksaan kulit, dan kebersihan tubuh tentunya. Nah, di sini juga teman-teman akan diadakan kalau perlu mungkin akan ada suatu tes seperti pemeriksaan gigi dan mulut juga. Kemudian teman-teman juga akan dicek yaitu seperti parikokel juga akan dicek. Kemudian ada beberapa tambahan lainnya. Teman-teman juga akan dicek seperti alat indera seperti mata apakah bisa digunakan dengan baik penglihatannya, mungkin ada sedikit kekurangan atau tidak, itu akan dites. Kemudian juga teman-teman akan dicek seperti kelainan atau memiliki kelainan pada indera teman-teman. Kemudian dalam indera pendengaran seperti telinga, seperti daya dengar, kebersihan telinga. Kemudian juga di hidung dan tenggorokan akan diperiksa oleh dokter THT untuk benar-benar memperhatikan kesehatan teman-teman ini sebelum nantinya akan melaksanakan tes kesamaptaan. Jadi teman-teman, pada tes kesehatan ini benar-benar tidak bisa dianggap remeh, karena bisa menggugurkan teman-teman jika ditemukan kelainan ataupun penyakit yang berpotensi menyebabkan teman-teman digugurkan pada saat melaksanakan tes kesehatan ini. Terus pada tes kesamaptaan itu teman-teman, nantinya akan dites beberapa tahapan-tahapan yang terdiri dari Samapta A dan Samapta B. Samapta A itu terdiri dari lari selama 12 menit teman-teman. Yang nantinya harus teman-teman dapatkan sebanyak 7 ataupun 8 kali putaran. Di mana dalam sekali putaran itu kurang lebih jaraknya adalah sejauh 400 meter. Kemudian untuk Samapta B, teman-teman untuk bisa mendapatkan nilai maksimal, teman-teman itu harus bisa melaksanakan yang namanya pull up untuk cowok itu sebanyak 17 kali. Kemudian sit up untuk cowok sebanyak 50 gerakan untuk bisa mendapatkan nilai 100. Nah, kemudian untuk push up sebanyak 42 kali gerakan untuk bisa mendapatkan nilai 100. Kemudian untuk wanitanya teman-teman di sini ada namanya chinning, yang mana teman-teman harus mendapatkan 72 kali gerakan untuk bisa mendapatkan nilai maksimal. Dan yang terakhir yaitu teman-teman ada namanya shuttle run, yang di mana ini adalah lari bolak-balik membentuk angka 8, yang nantinya untuk pria, teman-teman untuk bisa mendapatkan nilai yang maksimal itu adalah mendapatkan waktu tempuh sebesar 16 detik dan untuk wanita sebesar 17 detik teman-teman. Jadi perlu diperhatikan teman-teman,
Untuk bisa lolos tes kesamaptaan ini juga benar-benar sangat penting, yaitu persiapan fisik teman-teman itu benar-benar sudah harus dari jauh-jauh hari, agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam tes kesamaptaan ini tentunya teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu wawancara penguatan fisik dan juga keterampilan. Nah, pada tahapan tes ini teman-teman benar-benar akan diuji mulai dari wawancara bagaimana panitia menanyakan apapun yang teman-teman ketahui tentang Poltekkit mungkin dan juga bisa berisi pertanyaan seputar pribadi. Jadi ini sesuai dengan pengalaman yang pernah saya dapatkan sebelumnya ketika melaksanakan tes wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Saya itu dulu pernah ditanya tentang kepribadian saya, apa yang saya ketahui tentang Poltekkit, dari mana saya bisa tahu tentang info mengenai Poltekkit, dan juga bagaimana apa yang membuat saya mau untuk lanjut lagi sekolah di Poltekkit padahal nyatanya saya itu sudah menjadi seorang pegawai. Nah, itu teman-teman. Dan juga nantinya di sini teman-teman akan diminta untuk menunjukkan keterampilan-keterampilan yang teman-teman memang miliki untuk menunjang agar teman-teman bisa dinyatakan lolos oleh panitia. Nah, teman-teman harus benar-benar tunjukkan keunggulan teman-teman ini. Mau teman-teman bisa baris berbaris, kemampuan speaking berbahasa Inggris, kemudian apa yang misalnya teman-teman bisa tonjolkan seperti bela diri dan silat yang mungkin sangat berperan penting sesuai dengan prospek kerja teman-teman nantinya sebagai seorang petugas pemasyarakatan. Nah, teman-teman juga bisa nantinya menampilkan yang namanya keterampilan-keterampilan seperti seni atau teman-teman bisa bermain alat musik juga bisa teman-teman tampilkan. Jadi teman-teman itu bisa nanti membawa peralatan-peralatan ataupun fasilitas teman-teman untuk mendukung teman-teman itu nantinya agar bisa tampil secara maksimal pada saat tes WPFK ini, sehingga bisa mendapatkan hasil dan nilai yang terbaik dari dewan penguji. Nah, itu dia mengenai tahapan tesnya, teman-teman. Jadi di sini gua akan kasih tahu 3 hal apa yang membedakan orang lolos dan gagal. Yang pertama, konsistensi lebih penting daripada kecerdasan, yang artinya teman-teman belajar 1 jam tiap hari jauh lebih efektif dari belajar 10 jam hanya dalam waktu semalam. Nah, yang kedua, latihan fisik dari jauh-jauh hari. Seperti yang sudah pernah gua jelaskan tadi, jadi nggak perlu berat asalkan rutin teman-teman. Yang penting tubuh siap. Seiring berjalannya waktu, ketika teman-teman sering melakukan hal seperti itu, nantinya respon tubuh akan lebih terbiasa. Sehingga pada saat tes nantinya teman-teman akan mudah untuk bisa mendapatkan nilai yang maksimal sesuai dengan persyaratan tes fisik yang memang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga, bangun mental taruna sejak sekarang. Nah, bangun pagi, disiplin, dan jaga sikap teman-teman, dan biasakan bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu itu yang harus benar-benar teman-teman pedomani dari sekarang. Karena ketika ada sikap seperti itu teman-teman sudah siap untuk menjadi seorang taruna nantinya. Ketika teman-teman lulus, teman-teman tidak perlu menyesuaikan diri terlalu banyak dengan lingkungan taruna karena teman-teman sudah memulai sejak dini ketika sudah melalui proses pendaftaran itu. Ingat ya teman-teman, jadi yang lolos di sini ini bukan yang paling jenius, melainkan siapa yang paling siap dan konsisten dengan apa yang dia lakukan. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang ingin strategi lebih lanjut bagaimana bisa lolos di sekolah kedinasan Poltekkit yang sekarang ini sudah menjadi Politeknik Pengayoman Indonesia ataupun sekolah-sekolah kedinasan lainnya, di video selanjutnya akan saya bagikan. So guys, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-temanmu jika memang bermanfaat. Semoga kalian bisa selalu meraih impian kalian dengan baik. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.